Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, segala kebaikan, kemudahan yang Allah tidak pernah putus, selalu Allah kasih kepada kita. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik, kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan salat berjamaah, kemudian diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam atau malam Sabtu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang selalu untuk menyebabkan kita mendapatkan redha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan ini dapat membuat kita lebih menjadi orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang taat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dan mendapatkan syafaat darinya dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini adalah kembali kepada pelajaran akidah. Di antaranya adalah pelajaran al-wa'du wal wa'id menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi lagi, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bukan organisasi, bukan kelompok manusia, bukan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sistem hidup di jalannya benar, baik dalam berakidah, dalam beribadah, beramal, di dalam berakhlak, bermuamalah sesuai yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sangat kuat berpegang dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu arti Ahlus Sunnah. As-Sunnah al-Huda, yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sangat kuat di dalam berpegang dan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berkeyakinan, beriman, berislam,
beramal, berakhlak, bermuamalah di dalam kehidupannya. Dan mereka itu dinamakan al-jamaah adalah berjamaah, artinya tidak bercerai. Dan mereka dikatakan salafus soleh. Siapa itu salafus soleh? Itu para sahabat, manusia generasi emas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diikuti orang-orang yang pernah belajar dengan para sahabat dan belajar dengan orang yang pernah belajar dengan para sahabat. Itulah wattabi'in wattabi'inah bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dinamakan salafus soleh, orang yang soleh pada zaman dahulu. Dan pengikutnya namanya salafiyun. Salafiyun. Jadi pengikut yang sekarang dicaci, dianggap sesatlah. Ya, memang itulah dunia. Tidak usah ke salafiyun. Nabi Muhammad pun dicerca, dimaki, dihina. Karena itu memang sudah demikian keadaannya. Jadi kajian kita ini adalah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun yang dimaksud dengan al-wa'du adalah nas-nas yang terdapat al-wa'id, al-wa'du yaitu nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang mengandung janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan surga. Jadi al-wa'du ini janji Allah. Ya. Jadi Allah itu berjanji. Berjanji siapa yang beriman dan beramal soleh. Siapa beriman, bertakwa, melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, maka Allah janji. Yaitu pahala yang besar, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Ini namanya al-wa'du. Al-wa'du. Kemudian ada juga al-wa'id. Al-wa'id adalah nas-nas yang terdapat yang mengandung ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Ini artinya al-wa'id. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai al-wa'du wal wa'id, yang pertama adalah Ahlus Sunnah mengimani nas-nas tersebut dan mereka menetapkan dan mengimaninya sebagaimana apa adanya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tanpa ada keraguan, tanpa ada takwil-takwil. Karena ayat-ayat Quran ini, isi Al-Quran ini ada dua. Yang pertama adalah mutasyabihat. Yang kedua adalah al-ahkam, yang hukumnya sudah jelas. Jadi tanpa ditakwil-takwil sudah jelas. Jadi orang-orang yang beriman adalah
meyakini tentang dalil-dalil yang sudah jelas ini tanpa ada keraguan. Nah ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna zalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengampunkan dosa orang-orang yang syirik dengannya dan mengampunkan selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengampunkan dosa yang syirik kepadanya. Kalau dia melakukan syirik itu, dosa syirik itu kebawa mati. Jadi belum sempat untuk bertobat. Maka dosa ini tidak bisa dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah memaafkan siapa yang dikehendakinya, Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya, karena Allah kuasa atas segala sesuatu. Ini jadi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik jangan main-main. Karena ini akibatnya sangat besar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa yang lain mungkin dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan berarti orang boleh berbuat dosa, meremehkan dosa yang lain, tidak. Tidak. Sebab orang berbuat dosa itu ada yang dimaafkan Allah, ada yang tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya banyak, kalau Allah memaafkan bisa saja, karena itu kan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beriman, tentu dia sangat takut kepada dosa sekecil apapun. Sekecil apapun yang nama dosa, orang yang beriman sangat takut. Jadi tidak meremehkan dosa. Karena dosa itu adalah bukan dosa yang dilihat, tetapi bagaimana perbuatan dia itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ingin berbuat kesalahan sama pemerintahnya pun takut. Takut. Kenapa orang tidak takut dengan berbuat kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir daripada kehidupan seorang hamba. Jadi nasibnya seseorang, baik dirinya maupun orang lain, tidak ada yang tahu di akhir kehidupan. Jadi Ahlussunnah meyakini, ini pendapat Ahlussunnah,
bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir kehidupan seorang hamba. Orang yang beriman, orang yang taat, tidak ada jaminan dia ketaatannya sampai mati. Dia beriman, imannya sampai ke bawah mati. Itu tidak ada yang tahu. Makanya ulama mengatakan bahwa orang itu baru dikatakan soleh kalau dia sudah meninggal. Jadi kalau dia sudah meninggal, oh tahu dia orang soleh. Akan tetapi orang-orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukum dengan apa yang dia lakukan. Jadi orang yang melakukan keburukan, dengan nyata-nyata dia melakukan keburukan, maka menurut keyakinan kita bahwa orang yang melakukan keburukan itu ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini. Tapi kita tidak memastikan bahwa orang melakukan keburukan, kedosa itu dia pasti akan dihukum. Tidak. Kita tidak berhak untuk memastikan seseorang tidak boleh. Tapi sepengetahuan kita, keyakinan kita bahwa orang melakukan kebaikan, beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan ganjaran. Itu keyakinan kita. Tapi apakah pasti? Tidak boleh kita memastikan. Karena kita tidak tahu. Jadi iblis itu yo alim, yo taat, gelarnya itu abid. Banyak gelar iblis itu. Dia derajatnya menurut kata sebagian ulama kata di atas malaikat, hebatnya. Tapi apa akhir kehidupan iblis? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diterangkan, Innar rajula la ya'malu amalan alil jannah fima yabda'u linnas wa huwa min ahli nar. Wa innar rajula la ya'malu amala alin nar fima yabda'u linnas wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal dia termasuk ahli neraka. Jadi ada orang melakukan amal-amal ahli surga, amal-amal yang bisa menyebabkan orang itu dimasukkan Allah ke dalam surga, tetapi dia menjadi ahli neraka. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Memang ada orang seperti itu. Begitu juga kata Rasulullah SAW, dan seseorang mengamalkan amalan ahli neraka menurut apa yang tampak di mata manusia, padahal kata Rasulullah dia termasuk orang ahli surga. Ahli surga. Ada orang hidupnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dia ibadah. Tetapi di suatu saat hatinya berubah. Hatinya berpaling. Dia menempuh jalan yang lain. Dan pada waktu itu dia melakukan keburukan. Sampai dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib orang seperti begini? Begitu juga kebalikannya. Makanya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu ditentukan berdasarkan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu ditentukan berdasarkan akhirnya. Jadi akhir episode kehidupan. Ada orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran dan lain sebagainya. Begitu akan meninggal dunia, kemudian dia mengucapkan syahadat. Sehingga dia mati dalam keadaan muslim, mukmin. Maka dia ahli surga. Ahli surga. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir kehidupannya dia berpaling, mati dia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Bahwa kematian itu menurut kebiasaannya. Menurut hobinya seseorang. Kalau orang hobinya, hidupnya di hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gawenya, gawe baik. Dia ke masjid, rumah masjid tiap hari. Aktivitasnya adalah diredha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan meninggal menurut kebiasaannya. Menurut kebiasaannya. Makanya kita ini kebiasaan kitanya kira-kira apa? Kira-kira diredha Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau kira-kira tidak diredha Allah, berubahlah kita. Kalau orang warawiri ke tempat yang maksiat, tiap hari bertahun-tahun itulah gawenya, barangkali dia akan meninggal. Maka itu dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, Iza aradallahu qabdal abdihi bi ayadi ja'ala lahu ilaiha hajatan. Apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hambanya. Apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di mana saja di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala membuat keinginannya untuk menuju ke tempat tersebut. Itu. Ja'alallahu ilaiha hajatan. Makanya kita nak berhati-hati. Kalau kita nak keluar rumah tu, kita tanya dulu, kita nak ke mana? Kira-kira tujuan kita itu apa? Apa silaturahim? Apa ke masjid, ke majlis taklim? Apa takziah? Apa mencari nafkah? Nafkah itu halal apa enggak? Itu. Karena barangkali kita pergi dah balik lagi. Jadi orang yang beriman itu selalu untuk mengoreksi. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Iza aradallahu abdi khairan falyasta'miluhu. Apabila Allah akan memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, falyasta'miluhu, maka dia yasta'miluhu. Yasta'milu itu artinya dia mengerjakannya. Sahabat ini bertanya, mal murad yasta'milu, apa maksud yasta'miluhu? Kata Rasulullah SAW,
Allah Subhanahu wa taala yufaqihuhu bil amali shalih qabla mautihi. Jadi arti yastamilu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal-amal yang baik sebelum dia meninggal. Ini memberikan taufik. Jadi taufik itu penting. Taufik dan hidayah. Kalau hidayah itu petunjuk. Kalau manusianya banyak tahu petunjuk. Petunjuk sudah banyak. Orang tahu solat 5 waktu ke masjid itu berpahala. Itu kan sudah petunjuk. Tapi belum tentu orang solat ke masjid. Ya kan? Orang tahu meninggalkan solat 5 waktu itu dosa. Ternyata masih banyak orang tidak solat. Kenapa? Kalau belum dapatkan taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Jadi taufik itu adalah kecocokan perbuatan itu dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Ini taufik. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hambanya itu untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Begitu dia mengerjakan amal-amal soleh, meninggal dia. Alhamdulillah. Husnul khotimah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ahlussunnah tidak memastikan seorang pun bahwa mereka sebagai ahli surga ataupun mereka kembali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka meyakini bahwa orang yang mati di dalam keadaan Islam, beriman, beramal soleh dan bertakwa akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi ahli sunnah tidak memastikan seorang pun bahwa mereka sebagai ahli surga. Jadi orang yang melakukan kebaikan, ya pasti ahli surga. Tidak boleh memastikan. Atau memastikan orang, kalau kau tidak bertobat, kau masuk neraka, mati masuk neraka. Tidak boleh. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa hadis ini ada dua orang ini, satu orang yang soleh, satu yang katakanlah toleh. Jadi yang soleh ini selalu memberikan nasihat, tapi akhirnya terucaplah ucapan bahwa kau menjadi ahli neraka. Kemudian ketika di akhirat nanti ternyata yang soleh ini dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kemudian dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Padahal saya beriman, melakukan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa kau adalah mendahulukan kekuasaanku. Memastikan pasti itu hak Allah, milik Allah, bukan milik kita, bukan milik manusia. Tidak boleh memastikan. Karena ini orang kafir, belum tentu dia, mungkin dia masuk Islam, dia tak lebih daripada kita. Tidak tahu itu. Itu tidak tahu, itu urusan Allah. Jadi tidak boleh memastikan. Orang beriman, beramal soleh, kita yakin dia akan ditempatkan Allah dengan janji Allah, tapi kita tidak memastikan. Kecuali ada dalilnya di dalam Al-Quran. Umpamanya para sahabat Rasulullah, Umar, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Ali bin Thalib, dan para sahabat Rasulullah, 10 sahabat kemudian yang lain adalah ahli surga. Itu kita yakin. Ada dalilnya.
ada orang-orang yang sudah menjadi ahli neraka seperti Fir'aun umpamanya. Ada dalil Abu Lahab umpamanya, ya, dan sebagainya. Jadi itu yang sudah ada dalilnya boleh kita yakini, ya. Tapi kita tidak boleh memastikan seseorang itu yang tidak ada dalil, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi pernah terjadi sesuatu, terjadi peristiwa. Ada seseorang itu di Mekah ingin masuk Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Saya lupa namanya. Kalau kau ingin masuk Islam, kata Umar bin Khattab, lidahmu potong dulu. Karena kau terlalu banyak lidahmu menyakiti umat Islam, mencaci Rasulullah SAW. Dia nak masuk Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, ditegur Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, wahai Umar, di suatu saat kau akan mendengar ucapan dia dan hatimu akan menjadi senang. Jadi akhirnya orang ini masuk Islam. Begitu masuk Islam, kemudian Rasulullah meninggal. Kemudian Rasulullah meninggal dan kepemimpinan khalifah oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, pada waktu itu orang-orang di Mekah, orang-orang di Mekah sudah di di sekitar Ka'bah tuh ribut. Kita sekarang karena Rasulullah sudah meninggal, maka kita kembali kepada jahiliyah. Untuk apa kita ini masuk Islam? Kita kembali kepada agama kita. Itu orang-orang. Dan para sahabat waktu itu tidak ada lagi sahabat-sahabat yang besar dekat di Madinah enggak loh. Kemudian berdirilah itu orang yang disuruh Umar bin Khattab, kalau kau nak Islam, kau potong dulu lidah. Dia berbicara, dia berdiri di depan kaum kafir Quraisy itu, orang-orang Islam nak kembali kepada dia berpidato, ya, dengan suara yang lantang, dengan berani, bahwa kita ini adalah sudah menjadi Islam, sudah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lagi untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada jahiliyah. Akhirnya dia diikutin oleh orang-orang pada waktu itu yang ingin murtad, dan itu berita itu sampai kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat senang sekali. Subhanallah. Imam rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwanya bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi ini namanya al-wa'du. Ya. Jadi al-wa'du ini janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyalahi janjinya. Ini namanya al-wa'du, janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman harus yakin. Orang yang beriman harus yakin. Kemudian sabda Rasulullah SAW, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala nar." Siapa yang mati tidak syirik kepada Allah, maka dia akan menjadi ahli surga. Dan siapa yang mati syirik dengan Allah, maka dia akan menjadi ahli neraka. Jadi ini adalah merupakan dalil-dalil tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah mempersaksikan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga, sebagaimana yang disaksikan Nabi SAW. Begitu juga para sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu banyak, tapi tidak disebut yang lain. Jemaah rahimakallah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala,
innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang kafir min ahlil kitab. Jadi ahli kitab tu orang yang punya kitab. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu namanya ahli kitab. Wal musyrikin, orang musyrik. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka adalah kekal di dalam neraka. Kalau dia mati belum masuk Islam, belum bertobat masuk ke dalam Islam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian hadis Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah walakin Allah yuzakki man yasha wallahu wasi'un alim. Kalau bukan karena karunia atau rahmat Allah, tidak seseorang dari kamu yang akan suci selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat lagi maha mengetahui. Jadi di sini bahwa tidak seorang pun yang dapat mensucikan dirinya tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan diri seorang hamba, maka dia masuk ke dalam Islam. Maka dia bertobat kepada Allah. Maka dia adalah beramal soleh. Mungkin juga dia ada mendapatkan penyakit, mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Tapi itu adalah merupakan hal-hal yang menyebabkan dia disucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tidak bisa mensuci dirinya sendiri, tidak bisa tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa sholat, bisa berpuasa, bisa berzikir. Ini semuanya rahmat Allah. Kita bisa masuk masjid, bisa duduk di masjid, bisa mengikuti taklim. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat Allah taala, Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa. Tidak bisa. Maka oleh karena itu, kita ini memang belajar. Bagaimana bahwa sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita tidak bisa menjadi orang yang diampun Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dosa kita itu diampun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih jalan kepada kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan jalan Allah memberikan kemudahan. Sehingga kita tidak berat untuk melakukan sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir. Sementara orang lain mungkin belum bisa. Belum bisa. Ini semuanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi habis waktunya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi inilah kajian kita pada malam hari ini. Mengenai tentang al-wa'du wal-'aid, tentang janji Allah Subhanahu wa taala dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan amal-amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini dosa kita sudah diampun dan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.